Yesus itu tidak mungkin mati disalib, misalnya heboh lagi. Itu ritual tahunan. Setiap tahun kita menghadapi itu. Dan biasanya kita orang Kristen mengadu ayat. Makanya kami ayatan. Sebab apa? Orang lain yang menyangkal salib juga punya ayat. Kalau ayat diadu dengan ayat, akhirnya terus jadi tukaran. Tidak selesai. Makanya saya katakan, sudahlah. Kamu kalau saya bacakan Alkitab saya, aku ya ora percaya. Mergo kowe ngarani kitabku palsu kan itu kan? Nah, kalau nanti saya ngutip ayatmu malah iso mlebu penjara karena penodaan agama. Sekarang tak tutup Alkitabku, tutupen kitabmu wani ora. Yesus disalib ora? Disalib, itu fakta sejarah. Nah, saya ingin kalau Kristen melihara hari-hari terakhir kesengsaraan Kristus lewat puasa, doa ya. Makanya ada praktek puasa dan praktek menghayati Via Dolorosa dari abad pertama Masehi, seperti tertulis dalam buku Didache tadi. Tetapi juga ada catatan sejarah. Nah, kenapa Yesus pernah hidup di muka bumi, masa tidak ada catatannya? Ketika gereja menekankan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, apa artinya? Jelas kapan dia disalibkan, pada masa siapa, kaisarnya siapa, wali negerinya siapa, jelas sekali namanya Pilatus wali negerinya. Dan itu tercatat dalam dokumen sekuler, artinya dokumen di luar gereja. Apa intinya? Ini kita mulai Jumat Agung dulu, nanti sampai kita bicara Minggu Paskah. Seorang penulis Romawi namanya Cornelius Tacitus, dia menulis tahun 90 Masehi. Yesus disalibkan 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Sekarang dihitung 90 dikurangi 33, berapa tahun? 57 tahun. Proklamasi dari kita sekarang berapa? Tahun 45 sampai tahun 2022 lebih dari 70 tahun. Kok kue percaya? Wis 70 tahun luwih kok percaya? Ini catatannya Pak, di mana catatannya? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jelas Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Wis enek catatannya. Koran-koran di zaman Jepang ada catatannya. Lah, matinya Kristus sampai fenomena kebangkitan Yesus itu catatannya di luar Alkitab juga ada. Mula rasa ngrungokne wong waca Alkitab kok cukup. Karena apa? Itu kaidah iman kita. Kita tidak boleh mendasarkan kebenaran iman kita dari opini orang lain. Nah, Cornelius Tacitus itu mengatakan dalam bahasa Latin begini. Auctor nominis eius Christus. Kristus yang dari namanya orang-orang itu berasal, artinya orang-orang Kristen. Disebutkan demikian, Tibero imperitate per procuratorem Pilatum supplicio advectus erat. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Ini tahun 90 itu saya catatan menunggu. Jadi tidak usah kita bingung ketika nanti kalau tetangga sebelah mutar kaset khotbah yang isinya provokatif, tidak usah didengarkan. Bisa dirungok nih, ya toh? Saya selalu mengatakan sesungguhnya Yesus tidak disalib sekarep mulah, sekarep wis. Rah disalib yo wis ben puas seneng wis. Terus lek dijak ngombe kopi ya wis ora usah ngomong-ngomong ngono. Bapak ndak siap dialog. Lah bukan dari itu monolog. Lah kowe maksa ayat kok. Engko lek aku nanggapi ayat aku malah mlebu penjara wegah. Karena apa? Negeri ini masih tebang pilih dalam penegakan hukum. Contohnya, sama-sama terbukti di depan pengadilan melakukan tindak pidana penodaan agama. Kenapa Yahya Waloni dihukum 5 bulan? Tapi Muhammad KC dihukum 10 tahun? Ini tidak masuk akal. Maka orang Kristen, jangan kita ikut terbawa arus. Kita bisa menegakkan kebenaran kita tanpa harus menghujat orang lain. Maka kalau orang lain mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Terus tak takon, wis, sampun Pak, ya wis lah. Wis karep-karepmu. Lah aku orang ngono gitu loh. Karena apa? Ini harus hati-hati, kita harus pintar membaca tanda-tanda zaman. Gitu kan?
Ya, memang selama dunia ini tidak adil, kekristenan itu selalu terpojokkan. Nah, daripada terpojokkan lebih baik kita mojok-mojok sendiri, minum kopi di situ, itu loh. Ya, atau makan satenya Pak Kuat di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukti sejarah. Jadi itu artinya tentang kematian Kristus, fakta sejarah. Makanya kalau kita mengikrarkan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, jelas bukan hanya dia. Sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus menulis tahun 95 Masehi. Pada zaman itu ada seorang bijaksana yang namanya Yesus. Itu pun kalau boleh disebut manusia, sambil ngejek dia. Karena orang Kristen memiliki keyakinan bahwa Kristus itu Tuhan lebih daripada manusia. Dia suka membuat perbuatan-perbuatan ajaib katanya. Ini sejarawan Yahudi. Dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-18. Jelas kan rujukannya? Kemudian diteruskan, dia mengumpulkan murid-muridnya, baik dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Dicek dari Alkitab. Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Dia bukan Yahudi kan? Yesus memiliki murid ya yang namanya Yohana istri Kusa, seorang pejabat saat itu. Yesus menyembuhkan seorang wanita di Siro Fenisia, wilayah Sidon, wilayah Libanon, bukan Yahudi. Dan juga orang-orang Yahudi, khususnya dari 12 muridnya dan dari 70 muridnya yang lain. Karena dalam Lukas, selain Kristus memiliki 12 murid, sesuai dengan jumlahnya umat Israel yang terdiri dari 12 suku, juga ada 70 murid yang meneruskan jumlahnya 70 tua-tua Israel. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Fitnah Abdul Somad memancing reaksi kekristenan untuk mempertanyakan Al-Quran. Pertanyaan pertama, saudara, di Quran surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Yang jadi pertanyaan adalah, Muhammad sendiri mengklaim diri sebagai penyempurna kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat maupun kitab Injil ya. Yang jadi masalah adalah, kenapa kok orang Yahudi dan Nasrani ini tidak rela dan tidak senang kepada Muhammad? Ada muncul tidak di dalam benak saudara, kenapa orang Yahudi dan Nasrani tidak senang? Itu dikarenakan ketika dia bicara ketuhanan yang Maha Esa, itu versinya berbeda, dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad juga berbeda daripada kitab yang sudah dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya jelas kalau misalnya kita mengikuti sejarah pada masa itu ya, ada orang yang mengubah kitab yang dari bangsa Israel ya, pemilik
bangsa Israel itu sendiri, yaitu Yahudi dan Nasrani ya. Mereka memegang kitab itu gitu ya. Lalu Muhammad ini merubah ceritanya ya. Misalkan bicara tentang masalah Abraham, di situ ceritanya pun berubah. Bicara tentang Musa, ceritanya pun dirubah. Cerita mengenai tentang Yesus, ceritanya pun dirubah. Jelas ya, sebagai orang yang tidak senang itu wajar. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an muncul duluan lalu dirubah oleh orang lain, misalkan apa Anda tidak marah, itu dulu harusnya. Nah, mengenai masalah dirubah ini, contoh ya, misalkan nih, Muhammad sedang sholat di masjid, lalu tiba-tiba dilemparin kotoran oleh kafir misalkan ya, lalu tiba-tiba sejarah 600 tahun kemudian dirubah bahwa Muhammad sebenarnya dia tidak pernah sholat, misalkan seperti itu. Apakah dari orang Islam sendiri, pemegang kitab Quran, apakah tidak marah ketika dalam jalan ceritanya itu dirubah, gitu loh maksudnya. Dan yang kedua saudara, saya mau beritahu juga sama Abdul Somad dan juga kawan-kawannya ya semua, siapapun mereka saya sebutkan kadrun, orang-orang yang selalu iseng dengan kekristenan, saya beritahu ya, bahwa Al-Quran ini mungkin salah paham ya. Sebenarnya Nasrani ini siapa? Kalau Alkitab memberikan penjelasan, Nasrani itu bukan Kristen ya. Nasrani ini bukan pengikut Kristus, tetapi itu tergolong sebagai bidat yang tidak diakui oleh kekristenan. Mari kita baca saudara, di Kisah Para Rasul 24 ayat 5 mengatakan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, artinya saudara, Nasrani ini sudah ada di zaman kekristenan ya. Nasrani adalah bidat yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang kekristenan. Maka sebabnya apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an ini perlu dipertanyakan. Ya, begitu pula apa yang diimani oleh saudara-saudara muslim kita termasuk Abdul Somad adalah kesalahpahaman semata.